Shalom, masih ada sukacita? Siapa yang menerima kebaikan Tuhan pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Mari kita berikan pujian yang indah kepada Tuhan. Haleluya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kembali bertemu walaupun secara online. Tapi kita masih bersyukur karena Tuhan menyediakan sarana untuk kita dapat bertemu di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk membuka di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami mengucap syukur untuk hari-hari yang telah kami lewati sampai hari ini. Bagaimana Tuhan terus melindungi kami,
menolong kami, memberkati kami dengan segala yang kami butuhkan. Tuhan mencukupkannya. Dan kami bersyukur kalau Tuhan juga masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan iman kami, menyemangati kami untuk terus maju di dalam pengiringan kami kepadamu. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, Engkau memberkati jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkannya. Sehingga kami boleh sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa, ucapan syukur, permohonan kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayat 25, tapi kita akan membaca ayat 17 sampai 21. Saya memberi tema firman Tuhan hari ini dengan gereja yang hidup. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang saya maksud dengan gereja yang hidup bukan gedung gereja yang mendadak bisa bergoyang-goyang, bukan karena gempa, bukan gedung gereja yang mendadak bersuara, bukan gedung gereja yang mendadak dapat memuji Tuhan, bukan. Tetapi yang saya maksud dengan gereja yang hidup adalah orang-orang yang ada di dalam gedung itu. Karena pada mulanya yang disebut dengan gereja adalah setiap orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Karena apa? Karena mendengar berita Injil. Itulah gereja. Tetapi jikalau sekarang ada gedung gereja, itu adalah gedung di mana tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Di sana mereka boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan di dalam gedung gereja itu. Jadi yang saya maksud dengan gereja yang hidup adalah umat Tuhan yang sudah percaya kepada berita Injil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada gereja yaitu umat Tuhan sendiri yang sudah dipanggil, dan ada gedung gereja di mana tempat bertemunya atau bersekutu orang-orang percaya. Ada juga tugas utama gereja itu apa? Sekali lagi yang saya maksud tugas gereja itu adalah tugas bagi setiap orang-orang yang percaya. Tugas utamanya adalah untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil. Seperti mereka
boleh keluar dari kegelapan karena mendengar berita Injil, tugas setiap orang percaya juga harus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran yang bersumber dari berita Injil kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Dan gereja mula-mula, ya jemaat mula-mula itu begitu bersemangat melakukan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dipelopori oleh para rasul. Para rasul ini terus memberitakan kabar baik itu. Sampai pada akhirnya banyak orang-orang yang menjadi percaya, banyak orang-orang yang mendengar berita Injil dan mengambil keputusan untuk percaya kepada berita yang disampaikan oleh para rasul. Ada akibatnya? Ada. Setiap hal yang baik sekalipun pasti ada dampak yang dihadapi. Baik dampak itu yang membangkitkan sukacita maupun dampak yang membangkitkan rasa takut atau membangkitkan rasa tidak aman. Dan hal itu dialami oleh para rasul. Ayat-ayat yang kita baca tadi menceritakan bahwa ketika berita Injil semakin berkembang dan semakin banyak orang percaya, mahkamah agama, imam besar, para tua-tua, ahli-ahli Taurat mulai melakukan pembatasan atau melakukan penghadangan supaya berita kebenaran itu tidak disampaikan kepada orang banyak. Mereka boleh berkumpul untuk supaya berita kebenaran itu tidak lagi diberitakan. Dapatkah? Tentunya tidak. Karena berita kebenaran bersumber dari Allah sendiri dan Allah yang bekerja melalui orang-orang yang sudah menerima kepastian keselamatan. Para rasul menghadapi tantangan itu. Para rasul diancam. Di sini dikatakan ayat 17, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri. Kenapa mereka bertindak? Kenapa mereka melakukan kesepakatan untuk membungkam berita kebenaran? Karena mereka iri. Kenapa iri? Karena berita kebenaran itu disambut oleh banyak orang. Dan saat itu orang-orang percaya terus bertambah banyak. Dari pelayanan rasul-rasul Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat itu gereja mulai berkembang. Yaitu orang-orang percaya semakin berkembang. Dan itulah yang menyebabkan imam besar dan pengikutnya merasa iri dan mulai bertindak. Apa yang mereka lakukan untuk membungkam supaya berita kebenaran itu tidak semakin tersebar luas? Mereka tidak mungkin melakukan pendekatan-pendekatan secara baik. Tidak. Mereka tidak mungkin menawarkan jabatan. Tidak menawarkan kedudukan, uang, harta. Tidak. Tetapi yang mereka lakukan adalah melalui kekerasan. Ketika tidak ada jalan lain, ketika mereka tidak bisa lagi mempergunakan jalan-jalan yang lain, hanya ada satu jalan, kekerasan. Karena apa? Mereka merasa sudah pernah melakukan itu. Melakukan kekerasan untuk Yesus orang Nazaret itu. Mereka berhasil menyalibkan Yesus. Dan saat kitab ini
Lukas menuliskan kitab ini, Lukas menceritakan mereka ingin mengulangi hal yang sama untuk pemberita Injil. Untuk para pengikut Yesus. Karena mereka iri. Kenapa para nelayan ini pengaruhnya begitu besar? Apa kelebihan mereka? Mereka tidak tahu bahwa para rasul yang latar belakangnya adalah seorang nelayan yang mereka anggap tidak ada apa-apanya dibanding mereka tentang ilmu agama. Tetapi para nelayan ini boleh menjadi saksi Yesus, saksi Kristus, dan mereka tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan kekerasan yang akan mereka kerjakan. Imam-imam besar dengan kelompoknya, dengan ahli-ahli Taurat memutuskan untuk menangkap para rasul ini. Bukan sekedar ditangkap, tetapi dimasukkan ke dalam penjara. Apakah bisa? Apakah tembok penjara bisa menghalangi berita kebenaran? Apakah tembok penjara, apakah belenggu, rantai yang membelenggu para rasul ini bisa menghalangi berita Injil? Tidak. Karena berita kebenaran tidak bisa dihalangi oleh tembok penjara. Tidak bisa dihalangi oleh rantai atau borgol yang dikenakan oleh para rasul. Karena Allah yang empunya berita kebenaran, Ia yang mengutus para pemberita Injilnya, Ia juga yang melindungi, yang memberkati, yang memperlengkapi mereka. Terus menerus dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka hadapi, Allah terus memberkati mereka. Allah terus menyertai pelayanan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ketika rasul-rasul ini ada di dalam penjara, pada malam sebelum keesokan harinya akan diperhadapkan kepada pengadilan agama. Malam itu Allah mengutus para malaikatnya. Untuk apa? Untuk membukakan pintu-pintu penjara. Supaya hamba-hambanya, supaya para pemberita Injilnya dapat keluar. Pintu-pintu penjara terbuka dan malaikat ini. Ayat yang ke-9, ke-19. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan lagi. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Membawa mereka keluar dari penjara dan katanya, ayat 20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka dikeluarkan dari penjara oleh kuasa Tuhan melalui malaikatnya. Untuk apa? Untuk bersembunyi. Mereka dilepaskan dari penjara untuk lari? Tidak. Tapi ada satu perintah. Pergilah dan berdirilah di bait Allah. Untuk memberitakan firman hidup itu, yaitu berita Injil mengenai Yesus Kristus. Dan para rasul ini ketika mereka sudah dibawa keluar, dikatakan mereka mentaati pesan itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Amanat agung diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan janji penyertaan bagi setiap orang yang percaya dan memberitakan Injil. Mereka memang harus memberitakan Injil itu supaya lebih banyak lagi yang boleh dikeluarkan dari kegelapan menuju terang yang ajaib dengan berita Injil. Dan para rasul ini tidak menjadi gentar, tidak menjadi takut, tidak menjadi was-was. Bagaimana kalau saya ditangkap lagi? Saya udah keluar. Harusnya
sudah berhenti dulu sejenak, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka mentaati pesan itu. Mereka dikeluarkan dari penjara itu malam. Ayat 21 mengatakan, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Mereka menjelang pagi mereka masuk ke bait Allah dan mulai mengajar di situ. Mengajar siapa? Orang-orang yang sudah berkumpul di dalam bait Allah. Sementara mereka mengajar dalam waktu yang bersamaan. Pagi itu juga ketika para rasul mengajar di bait Allah, para imam kepala dan pengikutnya mengumpulkan ahli-ahli Taurat. Para tua-tua dikumpulkan untuk mengadakan apa? Sidang di mahkamah agama. Dan ketika mereka sudah berkumpul siap untuk mengadili para rasul ini, mereka mengutus orang untuk mengambil para rasul ini dari dalam penjara. Betapa kaget, betapa terkejutnya mereka. Ketika mereka masuk ke dalam penjara, mereka melalui pintu demi pintu. Semuanya terkunci rapi. Ada penjaga yang siap siaga di depan pintu-pintu penjara. Namun ketika mereka sampai di ruang penjara di mana rasul-rasul ini berada, ruang penjara itu kosong. Tidak ada seorang pun. Dan mereka bertanya-tanya kemana, apa yang terjadi. Mereka tidak tahu bahwa Allah yang menyertai para rasul itu telah mengutus malaikatnya untuk mengeluarkan para rasul. Dan ketika mereka melaporkan bahwa mereka tidak menemui seorang pun di dalam penjara, mereka berpikir, apa yang terjadi dengan para rasul ini? Ketika mereka sedang berpikir apa yang terjadi, kemana, kenapa semua tertutup, terkunci, ada penjaga yang berdiri siap siaga, tetapi penjara kosong. Datang satu orang yang melapor bahwa kedua rasul yang dipenjarakan itu saat itu juga dalam waktu yang bersamaan ada di bait Allah sedang mengajar orang banyak. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kuasa Allah, kuasa Tuhan yang empunya berita kebenaran tidak bisa dibungkamkan oleh kuasa yang ada di dunia ini. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan atau dibungkam orang-orang yang memberitakan berita kebenaran. Tidak bisa. Apapun masalah yang direka-reka oleh para penguasa tidak bisa menghalangi berita baik. Tidak bisa menghalangi berita kebenaran. Karena yang menyertai berita itu adalah yang empunya kebenaran itu sendiri. Yaitu Allah di dalam Yesus. Para rasul tetap melakukan tugas tanggung jawabnya. Yaitu memberitakan Injil. Gereja yang hidup adalah gereja yang melakukan tugas tanggung jawabnya. Yaitu memberitakan Injil. Menjadi saksi kebenaran. Mereka sudah mengalami sendiri. Menerima terang yang ajaib itu. Menerima pembebasan dari kuasa kegelapan. Dan mereka harus menyampaikan berita kebenaran itu kepada orang-orang yang masih terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir ini banyak gereja, maksud saya gedung gereja yang tinggal gedung. Kosong karena ada pandemi. Semua jemaat ibadah di rumah. Kisah para rasul ini dimulai juga tidak punya gedung gereja.
mereka memulai dari rumah-rumah. Rumah-rumah itulah akan terbentuk satu komunitas gereja yang kuat. Ternyata gedung yang megah, gedung yang besar bisa menjadi hanya gedung. Tinggal gedung, tidak ada kehidupan di dalamnya. Jikalau orang-orang percaya tidak datang ke dalam gedung itu untuk bersekutu, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Gedung bisa menjadi gedung tua karena tidak ada orang di dalamnya. Karena tidak ada orang percaya yang ada di dalamnya. Bisa jadi gedung itu akan menjadi reruntuhan, akan menjadi gedung tua yang tanpa penghuni, tanpa kehidupan. Atau bisa jadi gedung itu beralih fungsi, bukan lagi menjadi tempat bersekutu orang-orang percaya, tetapi beralih fungsi untuk berbagai macam hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi sulit, apakah kita masih memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh para rasul? Mereka tidak peduli ada ancaman, mereka tidak peduli diancam dengan kekerasan, mereka tidak peduli dengan hal-hal yang ditimbulkan oleh orang-orang yang iri kepada mereka. Tetapi satu yang mereka pedulikan, mereka harus menghidupi firman Tuhan. Mereka harus menjadi saksi kebenaran bagi banyak orang. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama? Sudahkah kita menjadi gereja Tuhan yang hidup? Yang hidup artinya kita terus mengalami pertumbuhan dan kita menjadi saksi Tuhan. Pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kebenaran. Supaya juga banyak orang yang mendengar dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Untuk percaya kepada berita Injil. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya dan kalian semua adalah gereja-gereja Tuhan. Gereja yang hidup adalah gereja yang melaksanakan fungsi gereja mula-mula, yaitu memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini, pagi ini, boleh terus menyemangati kita, menguatkan iman kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Kita tidak peduli, ada pandemi kah, ada tantangan kah, tapi kita harus peduli. Kita adalah gereja Tuhan yang hidup, yang harus siap untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Kami boleh belajar terus kepada para rasul, kepada jemaat mula-mula yang tidak berhenti untuk memberitakan Injil walaupun ada ancaman, walaupun ada kekerasan yang mengancam hidup mereka. Tapi mereka boleh terus maju, menaruh kepercayaannya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu itu juga bagi kami yang hidup saat ini. Bukan hanya bagi para rasul yang hidup di zamannya. Tapi kami yang hidup di zaman sekarang. Kami juga memiliki janji Tuhan, penyertaan Tuhan ketika kami memberi diri untuk menjadi saksi-saksi Injil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.